Ada satu film animasi lokal yang sempat meledak sejak lebaran kemarin. Tayang di bioskop, dapat respon beragam, dan dari bahan obrolan di mana-mana. Yap, gue ngomongin soal Jumbo. Di video ini, gue gak mau bilang film ini bagus atau jelek, tapi pengen ngajak lo melihat dari sisi yang berbeda, dari berbagai sudut pandang. Karena kadang, film itu tuh gak cuma soal apa yang ditonton, tapi juga soal siapa yang nonton dan gimana reaksi mereka. Jumbo adalah film animasi Indonesia yang rilis pada 31 Maret 2025, bertepatan dengan momen Lebaran. Disutradarai oleh Rian Ardiandi dalam debut penyutradaraannya. Film ini diproduksi oleh Visinema Studios bersama Springboard dan Anami Film. Film ini mengisahkan Don, seorang anak yatim piatu berusia 10 tahun yang sering diremehkan karena tubuhnya yang besar, hingga dijuluki Jumbo. Don memiliki sebuah buku dongeng warisan orang tuanya yang penuh ilustrasi dan cerita ajaib. Buku tersebut menjadi sebuah inspirasi dan pelarian bagi Don dari dunia yang terasa tidak ramah. Ia berupaya membuktikan kemampuannya dengan mengikuti sebuah pertunjukan bakat. Namun, seorang temannya mencuri buku tersebut, membuatnya putus asa. Dalam keputusasaan, Don bertemu dengan Mary, seorang peri kecil misterius yang meminta bantuannya untuk menemukan orang tuanya. Pertemuan ini mengawali petualangan penuh keajaiban, mengubah pandangan Don terhadap dirinya sendiri, mengajarkan arti persahabatan sejati, keberanian, dan kepercayaan diri. Kalau kita menang, aku gak bakal diledekin Jumbo lagi. Cari orang tua aku sendiri kalau kamu gak mau nolongin. Film ini menampilkan pengisi suara dari berbagai artis ternama Indonesia seperti Prince Putirai sebagai Don, Queen Salman sebagai Mary, Bunga Citra Lestari sebagai Ibu Don, dan Ariel Noah sebagai Ayah Don. Orang-orang yang suka Jumbo bukan cuma nonton, tapi ngerasa punya hubungan emosional sama filmnya. Mereka melihat ini sebagai bukti kalau industri animasi Indonesia akhirnya berani tampil dengan identitas sendiri. Bukan sekadar meniru gaya luar, tapi berani ngasih warna lokal, baik dari narasi, karakter, sampai emosi. Yang bikin mereka jatuh hati itu, bukan cuma desain visual yang rapi, tapi juga isi ceritanya, tentang rasa minder, kehilangan, dan usaha buat percaya diri lagi. Banyak yang ngerasa, ini kayak masa kecil gua banget. Bukan cuma anak-anak yang relate, tapi remaja dan orang dewasa juga bisa nemu bagian dari dirinya sendiri di si Don ini. Selain itu, mereka juga meraih ini sebagai langkah besar buat industri film kita. Di tengah dominasi film horor atau komedi ringan, Jumbo datang bawa angin segar, cerita anak-anak yang gak ngeremehin kecerdasan penontonnya. Apalagi pas rilis pas lebaran, pas timing banget, keluarga nonton bareng, pulang-pulang malah debat soal arti mimpi dan keberanian. Menarik ya, sebagian besar yang gak suka Jumbo ini, itu tuh bukan karena filmnya jelek, tapi karena suasana di sekitarnya. Banyak yang ngerasa fanbase itu terlalu keras, norain cinta mereka, sampai kadang terkesan toksik. Misalnya, ada yang bilang, kalau gak suka berarti lo anti lokal, atau nyinyir ke film lain buat nunjukin Jumbo lebih bagus. Ini bikin sebagian orang tuh males duluan. Mereka ngerasa kesannya Jumbo udah ditaruh di altar sebelum sempat dinilai secara objektif. Dan pas ada yang coba kritik secara jujur, kayak bilang pacingnya terlalu lambat atau ada bagian yang terlalu dramatis, langsung dianggap hater. Ada juga yang nguap sama glorifikasi berlebihan. Nyebut ini sebagai Pixarnya Indonesia, boleh aja. Tapi kalau terlalu sering dilempar tanpa konteks, ya bikin ilfeel juga. Apalagi kalau kayak ngerendahin karya lokal lain yang udah lebih dulu eksis dan konsisten. Intinya, sebagian besar reaksi negatif ini muncul bukan karena benci Jumbonya, tapi karena suasana diskusinya terlalu penuh tekanan. Lo kayak dituntut harus suka, atau minimal diam aja kalau gak suka. Padahal kritik yang sehat itu penting banget buat pertumbuhan industri.
Jumbo adalah film yang penting, bukan karena sempurna, tapi karena jadi titik temu antara ambisi kreatif dan harapan publik. Film ini berhasil memicu diskusi, dan di dunia yang penuh noise kayak sekarang, bikin orang duduk dan mikir bareng itu bukan hal kecil. Apakah film ini terlalu dilebih-lebihkan? Mungkin, tapi apakah film ini layak dihargai? Jelas, karena kita semua pengen animasi lokal maju. Bukan cuma keren sekali, lalu hilang, tapi konsisten, terus tumbuh, dan memperbaiki diri. Dan kalau ada satu pelajaran dari semua ini, mungkin begini, kadang bisa jadi pemicu perpecahan atau pemersatu, tergantung cara kita memperlakukannya. Jadi, daripada saling tuding siapa yang lebih cinta lokal, mungkin lebih enak kalau kita bareng-bareng ngedukung, sembari tetap kritis. Karena dari perbedaan pandangan itu, kita bisa nemu ruang diskusi yang lebih sehat. Jadi, lo tim yang mana nih? Yang suka, yang rasa biasa aja? Atau yang sebel sama hype-nya? Kalau lo suka bahas film dari sisi yang beda kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar gue bisa terus ngangkat topik yang gak semua orang bahas, tapi semua orang kepikiran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.